Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarni dari IFD. Di sini saya akan mempresentasikan TRID pada Java, yaitu status dan pembentukan. Untuk definisi TRID, TRID yaitu kemampuan yang disediakan oleh Java untuk membuat aplikasi yang tangguh. Karena TRID dalam program memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Dengan adanya TRID dapat membuat program yang lebih efisien dalam hal kecepatan maupun penggunaan sumber daya, karena kita dapat membagi proses dalam aplikasi kita pada waktu yang sama. TRID umumnya digunakan untuk pemrograman multitasking, networking yang melibatkan pengaksesan ke sumber daya secara konkuren. TRID adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Kelebihan dari TRID ini adalah peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya, proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Java pada TRID. Java TRID diatur oleh JVM atau Java Virtual Machine sehingga sulit untuk menentukan apakah TRID Java berada di user level atau kernel level. Secara khusus diterapkan untuk menggunakan TRID model yang disediakan dengan dasar operating system. Java TRID diciptakan untuk memperpanjang TRID class, menerapkan renewable interface. Jenis-jenis TRID berdasarkan waktu kecepatannya. Pertama, static TRID. Jumlah TRID yang akan dibuat ditentukan saat penulisan dan kompilasi program. Tiap TRID langsung dialokasikan stek tetap. Keunggulan dari TRID ini yaitu sederhana. Terus kelemahannya yaitu tidak fleksibel. Yang kedua, dynamic TRID, yaitu penciptaan dan penghancuran TRID on the fly saat eksekusi. Penciptaan TRID biasanya menspesifikasikan fungsi utama TRID seperti pointer ke prosedur dan ukuran stek. Dapat juga ditambah parameter-parameter lain seperti prioritas penjadwalan. Keunggulannya yaitu fleksibel, kekurangannya yaitu lebih rumit. Pembentukan TRID. Pertama, extend class TRID. Kelas TRID secara implisit juga mengimplement interface renewable. Oleh karena itu, setiap kelas yang diturunkan dari kelas TRID juga harus mendefinisikan metode run. Implements interface renewable. Adanya kekurangan yang cukup fatal pada metode extend, maka cara kedua yaitu mengimplement interface renewable. Lebih umum digunakan karena kita bisa mengimplement dari banyak kelas sekaligus. Untuk pembuatan TRID, pertama running, sebuah TRID yang pada saat ini sedang dieksekusi dan di dalam kontrol dari CPU. Kedua, ready to run, TRID yang sudah siap untuk dieksekusi tapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Ketiga, resume setelah sebelumnya diblok atau diberhentikan sementara, state ini kemudian siap untuk dijalankan. Suspended itu sebuah TRID yang berhenti sementara dan kemudian memperbolehkan CPU untuk menjalankan TRID lain bekerja. Blocked yaitu sebuah TRID yang diblok, merupakan sebuah TRID yang tidak mampu berjalan karena ia akan menunggu sebuah resource tersedia atau sebuah event terjadi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang lanjutan dari Sarni tadi tentang pembentukan TRID. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari slide itu sendiri. Pembentukan TRID. Ada dua cara untuk membuat TRID dalam program Java, yaitu pertama, extend class TRID, dan kedua, implement interface renewable. Interface renewable didefinisikan sebagai berikut. Public interface renewable, public abstract void method run. Kelas TRID secara implisit juga mengimplement interface renewable. Oleh karena itu, setiap kelas yang diturunkan pada kelas
thread juga harus didefinisikan method run. Method run atau runnable ini memanggil start method untuk mengalokasikan memori bagi thread baru dalam JVM dan memanggil method run untuk membuat objek. Dan kedua adalah penggabungan thread. Tujuan multithreading adalah agar dapat thread melakukan pekerjaan secara paralel sehingga program dapat berjalan dengan lebih baik. Thread tambahan yang dibuat akan berjalan secara terpisah dari thread yang membuatnya. Namun, ada keadaan tertentu di mana thread utama perlu menunggu sampai thread yang dibuatnya itu menyelesaikan tugasnya. Misalnya saja, untuk membuat mengerjakan instruksi selanjutnya, thread utama membutuhkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh thread anak. Pada kerjaan seperti ini, thread utama bisa menunggu selesainya pekerjaan thread anak dengan pemanggilan method join. Contohnya, dalam suatu program, thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1 yang diawasikan dalam coding try T1.join method catch interrupted exception IE. Kode di atas menunjukkan bahwa thread utama akan menunggu sampai thread T1 menyelesaikan tugasnya, yaitu sampai method run dari T1 terminate atau keluar, baru menyelesaikan tugasnya sendiri. Pemanggilan method join harus diletakkan pada suatu blok try catch karena jika pemanggilan tersebut terjadi ketika thread utama sedang diinterupsi oleh thread lain, maka method join akan melempar interrupted exception. Interrupted exception akan mengakibatkan terminasi thread yang sedang berada dalam status blocked. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Uda Abdul Aziz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudan Abdul Aziz dari IFD. Sebelumnya terima kasih kepada Julbika Al-Faruqi yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh aplikasi thread di dalam Java. Di sini hanya sebagian contoh saja yang saya jelaskan. Nanti bisa dilihat langsung di dalam slide berikut contoh slide-nya. Inilah contoh aplikasi thread dalam Java. Saya mengambil contohnya tentang pembentukan thread sendiri. Sebetulnya ada dua cara untuk membuat thread di dalam program Java, yaitu dengan cara extend class thread ataupun implement interface runnable. Nah, di sini class thread secara implisit juga mengimplement interface runnable. Oleh karena itu, setiap kelas yang diturunkan dari class thread juga harus mendefinisikan metode run. Berikut ini adalah contoh kelas yang menggunakan cara pertama untuk membuat thread, yaitu mengextend class thread sendiri. Di sini dengan nama kelas coba thread 1 extend thread, karena kita akan mengextend class thread sendiri. Public void run for integer, yaitu for mengartikan bahwa ini akan diadakan sebuah pengulangan sampai kurang dari 4. System.out.println-nya nanti keluaran dari aplikasi ini itu berupa teks ini coba thread 1. Konsep pewarisan dalam Java tidak mendukung multiple inheritance. Jika sebuah kelas sudah mengextend suatu kelas lain, maka kelas tersebut tidak lagi bisa mengextend kelas thread. Oleh karena itu, cara kedua yaitu mengimplement interface runnable. Lebih umum digunakan karena kita mengimplement dari banyak kelas sekaligus. Ini contoh ininya, public void run for integer, karena tadi kan akan ada sebuahnya pengulangan. Namun di sini perbedaannya, keluaran 1 coba thread 1, nah ini keluarannya itu sebagai coba thread 2 teksnya. Ada beberapa kelas di sini, ada kelas test, public static void main string args. Pada bagian awal main terjadi instansi objek dari kelas coba thread 1 dan coba thread 2, yaitu T1 dan T2. Perbedaan cara penginstansian objek ini terletak pada perbedaan akses yang dimiliki oleh kelas-kelas tersebut. Supaya thread bisa bekerja, metode start dari kelas thread harus dipanggil. Kelas coba thread 1 memiliki akses ke metode-metode yang ada di kelas thread karena merupakan kelas yang diturunkan langsung dari kelas thread. Namun tidak demikian halnya dengan kelas coba thread 2. Oleh karena itu kita harus tetap membuat objek dari kelas thread yang menerima argumen objek coba thread 2 pada konstruktornya. Barulah
Method start bisa diakses. Hal ini ditunjukkan dengan statement thread T2 sama dengan new thread. Parameternya new coba thread 2. Jadi, ketika terjadi pemanggilan method start, thread yang dibuat akan langsung mengerjakan baris-baris perintah yang ada di method run. Jika method run dipanggil secara langsung tanpa melalui method start, perintah yang ada di dalam method run tersebut akan tetap dikerjakan. Hanya saja mengerjakannya bukanlah thread yang dibuat tadi, melainkan thread yang utama. Inilah hasil dari coding yang tadi. Tadi kan dari codingnya melakukan pengulangan, maka terjadilah sebuah pengulangan dan system.out dan freeline-nya itu kan ini coba thread 2 dan ini coba thread 1. Maka selagi dalam pengulangan, kata-kata ini juga akan tetap muncul. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami dari pertama sampai sekarang saya yang terakhir. Semoga apa yang kami bacakan bisa memberikan ilmu bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.